Ya kita harus tahu batasan. Ingat ya, ini anak kandung aku, bukan anak angkat. Dari umur sehari hidup di dunia menghirup, mama ngelahirin, mama nyusuin, hanya gak ada foto lagi hamil. Pemirsa Silet RCTI, jagat media sosial kembali diguncang sederet berita viral terkait aksi-aksi kekerasan fisik yang dialami anak-anak. Dan inilah heboh kekerasan pada anak. Putri komedian Isa Bajaj jadi korban kekerasan orang tak dikenal. Viral perundungan bocah di Simalungun pelajar SD jadi tersangka hingga sederet anak artis pernah jadi korban kekerasan sampai ada yang meninggal. Miris, putri komedian Isa Bajaj jadi korban kekerasan orang tak dikenal. Viral, C, usia 5 tahun, putri bungsu komedian Isa Bajaj diduga jadi korban kekerasan orang tak dikenal alias OTK. Terkuak kondisi terkini korban, usai kemaluannya ditendang seorang pria yang disebutnya kakak cowok saat tengah bermain di sekitar alun-alun Magetan, Jawa Timur, Kamis sore lalu. Ya, hingga kini korban masih merasakan sakit saat buang air. Isa sangat marah dengan apa yang dialami putri kecilnya itu. Isa bahkan sampai harus membawa putrinya ke sebuah rumah sakit untuk menjalani visum lantaran bagian kewanitaan putrinya itu sempat berdarah. Tidak sampai di situ saja, komedian bernama lengkap Isa Wahyu Prastantyo itu juga telah melaporkan kasus ini ke Polres Magetan yang langsung melakukan olah TKP, memeriksa saksi dan juga memeriksa CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian. Saya kan memang setiap hari-hari juga kadang main di alun-alun tanpa saya ya, bertiga main kemarin tahu pulang ada luka darah yang di celana dalamnya, terus diaduin sama kakaknya, terus jadi apa darah. Ya udah ternyata begitu kita tanyain katanya ada yang dilakukan sama salah satu orang yang di sana. Makanya masih penyelidikan juga. Ini kita juga belum tahu karena masih penyidikan, cuma yang kakaknya kasih tahu sih kayak jemput salah satu orang yang basket di situ. Mudah-mudahan ada CCTV yang bisa memperjelas dengan keterangan-keterangan yang diambil dari kakaknya. Dengan kita terimanya laporan ini, kita melakukan pengembangan di TKP dan beberapa tempat yang ada di situ, dan kita juga sudah melakukan untuk memeriksa saksi-saksi yang ada di situ. Untuk permasalahan ini yang jelas semoga cepat terungkap karena ini terkait dengan anak, apalagi ini anak perempuan yang dimana mungkin rekan-rekan juga tahu. Di situ diindikasikan ada keluar darah ya Pak, luka lah. Jadi aku sedih banget Isa, semoga masalahnya cepat selesai, semoga anakmu bisa kembali dan bisa menghilangkan trauma itu, karena kita masih belum tahu kan apa yang terjadi di lingkungan yang kita percayai gitu ya, di lingkungan yang sebenarnya dekat dengan kehidupan kita. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Itu kan di luar dari prediksi, di luar dari batas. Aku untuk anak-anakku juga akhirnya dengan kasus ini aku jadi introspeksi juga gitu. Jadi sehingga bukan parno sih, cuma anakku laki-laki, tapi laki-laki dan perempuan sekarang juga sepertinya akhirnya mikir ya ampun berarti harus diawasi. Kita harus prihatin ya, karena kalau anak usia 5 tahun atau di bawah balita itu makanya agak sulit untuk kemudian kita mengetahui seberapa besar
pengaruh dari kejadian itu terhadap dirinya. Lalu kemudian memang harus diobati dulu ya, sampai itu terjadi ada sakit atau apa yang belum misalnya kita ketahui. Nah berikutnya juga kita harus mengelola untuk melihat apa yang terjadi pada diri ini anak pada waktu mengalami hal tersebut. Dampak atau impact ini belum tentu juga bisa ketahuannya langsung, mungkin beberapa lama. Nah ini yang kemudian yang kita harus lakukan adalah memang mencari tuntas siapa pelakunya. Viral perundungan bocah di Simalungun dan pelajar SD jadi tersangka. Ramai di sosial media, RPS, seorang pelajar sekolah dasar di Parbalogan, Kecamatan Dolok, Pardamean, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, menjadi korban perundungan yang diduga dilakukan oleh teman sekolahnya JMS. Peristiwa bermula saat korban dan terduga pelaku sama-sama sedang mengikuti les di sekolah. Korban kemudian terlibat keributan dengan GM, teman sebangkunya. Saat korban berjalan pulang, tiba-tiba saja JMS menendang korban dari belakang hingga membuat korban tersungkur. Ramainya kasus ini di sosial media membuat petugas reserse dari Polres Simalungun bertindak cepat dengan melakukan penyelidikan. Hasilnya, polisi menetapkan JMS sebagai tersangka namun tidak ditahan lantaran usianya yang masih di bawah umur. Pada saat kejadian itu saya sendiri sebagai guru menyaksikan terjadi masalah dan saya sangat menyesal di mana masalah tersebut pada video tersebut tidak terekam secara keseluruhan dan saya sebagai guru melerai kejadian tersebut dan memisahkan murid yang ditendang oleh Moses Haloho dan sebagai korbannya yang bernama Rizky Sinaga. Yang jelas aku sebagai orang tua pasti marah dan turut prihatin juga. Maksudnya tindakan itu sampai terjadi sama seorang anak kecil. Maksudnya anak kecil kan nggak bisa apa-apa gitu loh. Dan aku juga mengatasnamakan orang tua. Jadi aware lagi nih anak kita beneran harus dijaga. Kalau anak di bawah umur memang kan biasanya kan kalau itu ada ininya sendiri ya, ada hukumnya sendiri. Menurut saya gini, kalaupun dia salah, kalau masuk ke tahanan itu belum tentu merubah perilakunya. Jadi yang harus dilakukan adalah memberikan edukasi. Edukasi itu nggak bisa ke anaknya langsung juga, ke orang tuanya juga, ke lingkungannya juga. Bagaimana caranya untuk merubah perilaku itu. Yang jelas anak ini tidak memiliki kemampuan untuk membedakan baik dan buruk. Moralnya itu berarti harus distimulasi, misalnya seperti itu. Tragis, siswa di Nia Selatan tewas dianiaya kepala sekolah SMKN 1 Sidoarjo. Nasib tragis menimpa YN usia 16 tahun, siswa SMKN 1 Sidoarjo, Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Korban meregang nyawa setelah menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh SZ, kepala SMK 1 Sidoarjo. Kasus ini bermula saat korban bersama 6 temannya dipanggil oleh SZ karena diduga membuat masalah saat magang di kantor kecamatan. Korban bersama 6 temannya kemudian dipukul oleh SZ berkali-kali di bagian kepalanya. Sepulangnya ke rumah, YN mengeluh kepalanya sakit dan kemudian mengalami demam tinggi. Meski sempat mendapat perawatan di rumah sakit, namun naas nyawa korban tak tertolong juga. Ibu korban tidak tinggal diam dan langsung melaporkan kasus ini ke Polres Nia Selatan yang hingga kini masih terus melakukan penyelidikan. Di situ hari Sabtunya itu anak-anak sekolah datang ke sekolah. Lalu kepala sekolah atau kepala sekolah itu memanggil anak-anak sekolah untuk datang dan itu tidak ada pertanyaan apa-apa ya, langsung dipukul.
Jadi udah ada sekitar 9 saksi yang kita periksa, termasuk kawan-kawan dari korban, termasuk juga guru yang hadir pada saat kejadian. Jadi untuk memperjelas apa penyebab kematian dari korban atas nama Yari Rinduru, kita melaksanakan otopsi. Otopsi ini kita datangkan tim dari Medan, Rumah Sakit Bayangkara Medan. Untuk barang bukti sampai sekarang kami belum dapat, hanya saja yang kami dapatkan hanya keterangan saksi. Jadi izin untuk terlapor hari ini akan diperiksa, sudah kami jadwalkan. Mungkin sedang berlangsung saat ini. Marah banget ya, gue juga pasti kalau amit-amit sampai anak gue mengalami kekerasan itu gue udak sampai akhirat juga. Maksudnya kayak kita sayang-sayang anak, kita rawat-rawat, terus tiba-tiba ada orang yang kurang waras gitu ya, itu pasti bakalan gue usut tuntas sih. Ya harus dapat hukuman yang setimpal. Miris kalau udah nyawa harus dihukum seberat-beratnya menurut saya, gitu aja sih. Kriminal yang cuman bullying gitu-gitu aja menurut aku udah kriminal ya gitu, karena udah berani fisikal kan. Fisikal itu udah berani gitu menurut aku. Jadi apalagi sampai nyawa, itu aja sih. Kekerasan pada anak itu atas nama apapun, atas nama apapun lah ya, itu tidak dibenarkan dan tidak ada satupun dari agama maupun dari ilmu psikologi praktis ataupun ilmu pendidikan anak yang membenarkan memberikan kekerasan kepada anak. Jadi anak perlu dibuat tumbuh secara sehat mentalnya, dan itu caranya bukan dengan kekerasan yang berlebihan seperti yang terjadi. Pelakunya nggak perlu dites kejiwaan, langsung aja ditangkap karena ini tindakannya adalah tindakan penganiayaan gitu. Dari sederet berita viral terkait aksi-aksi kekerasan fisik yang dialami anak-anak, dunia hiburan tanah air juga menorehkan catatan serius terkait sederet anak artis yang pernah menjadi korban kekerasan, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Dan inilah kisah mereka. Yusuf, anak Boy Hamzah. Yusuf Hamzah, putra dari aktor Boy Hamzah, ternyata pernah menjadi korban perundungan teman sekolahnya. Ya, Yusuf sempat ditonjok oleh kakak kelasnya di sekolah sehingga mengalami luka lebam di sekitar matanya. Sebagai ayah, Boy Hamzah tentu saja tidak tinggal diam melihat buah hatinya menjadi korban aksi kekerasan kakak kelasnya. Namun niatnya untuk datang ke sekolah dicegah sang istri lantaran pelaku dan orang tuanya sudah dimintai keterangan oleh pihak sekolah. Kemarin aja anak saya ditonjok matanya di sekolah gitu kan. Ya kalau saya bilang udah unsur pembulian juga. Saya mau datang untuk sekolah, tapi kata istri saya nggak usah katanya. Bapaknya udah dipanggil dan anaknya udah nggak suka gangguin anak saya lagi ya kan. Oh iyalah, anak kita nggak pernah kita apa-apain kok, tiba-tiba bisa terluka, bisa matanya biru gitu. Kalau misalnya mungkin bercanda main pukul-pukulan atau berantem, yang namanya anak SD mungkin pukul-pukul di badan is oke lah gitu ya kan. Tapi kalau udah di mata, ini kan fatal ini indera ini kan, cacat fisik nih, bisa cacat mata, di belakang kepala ya kan, di alat-alat vital, organ vital lain. Nah itu aduh, nggak bisa ngebayangin saya apa yang akan saya lakukan. Maaf ya, ini bukan provokasi, tapi ini kembali kepada diri saya. Jangan sampai lah. Yuk, mari yuk orang tua, sama-sama kita didik anak-anak kita, ya kan. Ya kalau anak-anak berantem itu biasa, cuman jangan sampai ngebully, terus sampai mau mencacatin gitu. Janganlah. Kemarin nggak diperiksa ke dokter, matanya biru si Yusuf, ya kan, matanya biru, 2 hari 3 hari hilang birunya. Ya kata istriku, ya udahlah katanya, jangan. Nah kalau sampai terjadi lagi berarti memang anaknya nggak bisa dikasih tahu ya kan, udah dikasih tahu sama orang tuanya. Nah ini peran orang tua ini sangat penting sekali, jangan mentang-mentang sibuk lupa jadi sehingga anaknya jadi berandal di sekolah. Almarhum Dante, anak Tamara Tiasmara.
Kisah tragis dialami Raden Adante Khalif Pramudityo alias Dante, putra sematawayang mantan pasangan suami istri Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Ya, bocah berusia 6 tahun itu tewas setelah ditenggelamkan belasan kali ke kolam renang oleh Yuda Arfandi yang tak lain adalah pria teman dekat Tamara Tiasmara pada akhir Januari lalu. Polisi kemudian menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka dalam kasus meninggalnya Dante dan menjeratnya dengan pasal berlapis mulai dari pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara serta pasal 338 dan 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. Dan anehnya, hingga kini keluarga tersangka sama sekali tak ada minta maaf atau menghubungi Tamara. Yakin, bahkan saya bilang sama dia waktu setelah kejadian, saya bilang saya yakin banget kamu nggak ngapa-ngapain, tapi setelah tadi saya lihat CCTV-nya saya udah nggak bisa komentar, sangat kecewa, udah nggak bisa dijelasin lagi kecewanya kayak gimana. Teman-teman nilai aja seperti apa ya gitu. Kalau dari saya sih ya itu kejam, tetap kejam. Sebenarnya kan awal kejadian tuh udah ada, awal banget ya. Tapi namanya orang lagi berduka, diajakin ngobrol, diajak ketemu, ya pasti kan aku nggak mau juga gitu, belum bisa untuk ketemu. Nah, pokoknya sampai sekarang belum ada lagi, nggak ada itikat baik apapun dari keluarga si agak lain tuh nggak ada. Gabriel, anak Dewi Persik. Menyandang status sebagai anak angkat Dewi Persik, Felis Gabriel justru kerap menjadi sasaran perundungan teman-teman sekolahnya. Ya, teman-teman sekolahnya selalu menyindir Gabriel anak angkat saat mereka kumpul. Mengetahui hal itu, DP mengaku nelangsa dan sedih lantaran selama ini ia selalu menyebut Gabriel sebagai anak kandungnya. DP pun berusaha membesarkan hati putranya itu serta meminta pihak sekolah untuk membantu Gabriel serta meminimalisir perilaku negatif para siswa terhadap siswa lainnya tanpa terkecuali. Gabriel juga pernah dibully kan? Ya gitu. Dibully apa biasanya sayang kalimatnya? Ya yang tahu-tahu aja udah. Apa coba salah satunya mama mau dengar? Ya paling gitu bilangnya anak angkat lah. Ya aku mah nggak masukin hati ya. Paling. Masa anak angkat orang mama yang lahirin? Ya makanya ya udah aku mah cuma nanggepin bercanda ya udahlah. Ya kok bisa mereka ngomong kayak gitu dari mana ya kan? Jadi kalau Mas Gabriel dikatain, apa sikap Mas Gabriel biasanya ke teman-teman? Aku mah cuma nganggep itu bercanda ya ketawa sih ya ketawa lah gitu. Cuman ya kita harus tahu batasnya. Ingat ya, ini anak kandung aku, bukan anak angkat. Dari umur sehari hidup di dunia menghirup, mama ngelahirin, mama nyusuin, hanya gak ada foto lagi hamil. Ya Allah, aku ngelihat dia udah makin besar, makin dewasa. Dulunya masih bayi, masih merah. Sekarang anak mama udah gede gitu ya, ikut bangga lah sebagai orang tua. Dia ngeliat mama itu capek, terus tapi juga bangga karena mama bisa menafkahi aku dulu. Kan kewajiban. Itu wajib, maka bangga. Apalagi makin ganteng anakku, makin gede. Malah aku sedihnya adalah kok tambah gede sih. Nanti dia lama-lama punya kerjaan, menikah, ninggalin aku gitu. Aku selalu bilang sama dia, anak itu kan titipan ya. Anak itu kan titipan. Suatu saat dia akan pergi dari kita. Bersama keluarganya, bersama istrinya. Aku cuma bisa bilang sama dia, kamu ingat mama bersyukur alhamdulillah.